Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini jam 19.48 Senin tanggal 14 November gua buat edukasi ini. Dan edukasi ini kayaknya lagi viral di sosial media tentang pembahasan dua konsep. Yang pertama, apakah kita beli properti itu lebih baik sewa atau kita beli? Gitu. Yang kedua adalah ambil kredit itu ambil yang pendek atau yang panjang, karena Felicia ini bilangnya katanya ambil yang panjang itu adalah sebuah mitos. Kalau bisa tuh ambil yang pendek 3 tahun gitu. Dan menurut Raymond, eh, beli properti itu kredit itu rugi, lebih baik sewa. Nah, daripada menimbulkan perdebatan, gue sebagai konsultan properti dan perbankan yang mungkin udah terjun di dunia investasi kurang lebih 7 sampai 10 tahun, mungkin gue bisa berbagi cerita. Tapi di sini balik lagi nih, ya balik lagi di sini debat sehat, diskusi sehat. Jadi kita mainnya tuh main diskusi aja. Kira-kira eh, kira-kira edukasinya itu mengarahkan kemana? Apakah mengarahkan sebuah teori perhitungan doang atau mengarahkan ke sebuah praktek? Nah, kalau gue sendiri ini pengalaman di dunia praktisi ya, jadi teman-teman. Jadi yang gue share ini adalah di dunia praktisi. Ya mungkin langsung aja gitu ya, karena gue akan kasih tahu 10 menit ke depan buat teman-teman biar bisa pintar dalam 10 menit. Jadi pintar 10 menit di dunia properti ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang KPR 3 tahun. Yang panjang tuh katanya mitos. Yuk kita bedah langsung di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di paling atas itu harga rumah kredit 5 tahun. Kalau misalnya dilihat kita samain ya. Cicilannya itu kurang lebih sekitar 1 miliar total yang kita beli 1 miliar, dan masa kreditnya 60 bulan itu kurang lebih 5 tahun. Nah, uang muka itu 100 juta kita samain semua, dan suku bunganya kita samain semua 9%. Ini anggap aja flat ya. Tapi di situ ada floating. Biar gampang aja nih ya. Bisa floating, teman-teman ya bisa ambil tambahin sendiri, dan teman-teman bisa pakai aplikasi BNI Gria ya. Teman-teman bisa, gue pakai aplikasi BNI Gria ya. Jadi di situ teman-teman bisa hitung sendiri, entah itu kemampuan kredit, kemampuan ambil rumah, dan juga teman-teman maksimal kredit berapa. Dan di situ dijelaskan semua, ada kalkulatornya. Terus yang selanjutnya adalah angsuran. Kalau kita misalnya ambil kredit 5 tahun, itu biasanya angsurannya 18 jutaan. Dan minimal penghasilan lu harus 37 juta. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya di bawah 30 juta, kayaknya nggak bisa lu ambil rumah yang nilainya 1 miliar. Jadi di sini perhitungannya menurut kalkulatornya BNI ya, gue ambil referensi dari BNI. Nah, tahu nggak teman-teman? Biasanya menurut survei data yang gue ambil dan gue kumpulin selama gue investasi properti kurang lebih 7 sampai 10 tahun, itu 80% itu macet, ambil pendek. Karena apa? Karena cash flow-nya aman, tidak aman. Teman-teman boleh tanya orang-orang yang kredit macet, kebanyakan itu adalah mereka yang uh, ambil kredit yang pendek. Apalagi lu disuruh ambil 3 tahun dengan kredit tuh 1 miliar, waduh, bojai langsung, ya kan. Di sini aja lu ambil 5 tahun aja ketemunya 18 juta. Anggap aja lu penghasilan 30 juta deh. Emang pertanyaan gue adalah, emang lu bisa penghasilan kayak gitu terus gitu loh, stabil terus? Kan bisa aja turun gitu kan, bisa aja turun. Kecuali income lu 100 juta, 200 juta is okay gitu loh. Nah, orang-orang yang penghasilannya 100, 200, 300 juta, ini kita ngomong rata-rata ya, bukan personal. Rata-rata pengalaman gua, orang yang sudah konsultasi gua, lebih dari ratusan orang, itu mereka pasti ambil kredit yang panjang kalau bisa. Nah, tapi gimana caranya? Kok panjang, Bang? Nah, ayo kita terus bedah dulu nih. Nah, kalau bisa teman-teman ambil kredit 30 tahun. Tujuannya untuk apa sih? Biar teman-teman tuh cash flow-nya aman. Ya, kalau teman-teman lihat ya, itu juga sama 360 bulan, 30 tahun. Ini buat generasi milenial ya kan, 25 tahun untuk 25 tahun. Ya kalau lu semakin tua 35 ya mungkin 20 atau 25 itu maksimal. Pokoknya lu ambil maksimal aja. Maksimal dari perbankan lu ambil berapa tahun ya lu ambil situ ya. Terus uang mukanya juga sama, suku bunga juga sama, ya semuanya sama. Terus angsurannya itu 7,2 juta, dan minimal penghasilan lu bisa 14 juta. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya 14 juta, itu teman-teman bisa anggap aja suami istri.
ya suami istri. Jadi nggak terlalu mepet banget gitu. Kalau lu ambil maksimal 18 juta, lu mepet guys, lu mepet gitu. Rata-rata rumah itu udah 1 miliar ya, 2 lantai biasanya di Surabaya. Jadi solusinya gimana bang? Nah ini solusinya teman-teman ya. Beda ya di sini, beda separuh gitu guys. Kelihatannya tuh beda separuh gitu. Tapi kelihatannya teman-teman kalau misalnya teman-teman cek ya secara teori itu solusinya adalah gue ambil yang 30 tahun tapi secara cicil memakai yang namanya cicil pokok sebagian atau di pelunasan dipercepat ya. Tujuannya untuk apa sih? Supaya teman-teman cash flow-nya aman. Yang kedua, cicil pokok sebagian. Misalnya contoh lu kan 30 tahun, per 5 tahun lu cicil pokoknya atau per 3 tahun lu cicil pokoknya. Misalnya hutangnya 100 juta, lu punya duit 100 juta, lu cicil lagi. Lu punya duit 150 juta, lu cicil lagi. Tergantung maksimal cicil berapa kali. Di situ teman-teman juga bisa yang namanya nego bunga dan nego penalti. Untuk ya teman-teman bisa pelunasan dipercepat atau apalah ya, itu strateginya biar tuh cash flow lu aman. Jangan sampai kelihatannya tuh memang kelihatannya kalau misalnya ambil 5 tahun, teman-teman lihat sebelah kanan cicil pokok kredit 5 tahun total itu kurang lebih 1,2 sampai 1,3 lah bahasanya ya. Jadi teman-teman cuman bayar bunga 300 juta selama 5 tahun lah, anggap aja 200 sampai 300 juta. Oke, sedangkan kredit 30 tahun itu totalnya 2,5 miliar. Nah, secara teori ini kan balik lagi teman-teman. Secara teori lu merasa berpikir lu untung gitu. Wah, lebih untungan ambil kredit yang 5 tahun dong daripada 30 tahun. Gue setuju kalau secara teori, gue setuju. Tapi secara prakteknya di lapangan orang terjebak di situ, teman-teman. Orang terjebak di situ. Kenapa gue bisa bilang orang terjebak di situ? Perbankan justru ini kebalikan ya, katanya bilang itu adalah mitos. Perbankan itu lebih lu cepat lunasin itu lebih bagus. Contoh misalnya gini, gue sebagai perbankan, gue yang ngutangin orang lah bahasanya. Gue balik lagi tanya sama lu secara logika. Kalau lu ngutangin orang, itu lebih baik dia cepat lunasin atau lama lunasinya? Mungkin 30 tahun atau 5 tahun. Ya pasti lu memilih ketika lu ngutangin orang. Ketika lu bisnis, pasti lu berharap 5 tahun balik. Ngapain tunggu 30 tahun? Bener nggak? Coba deh. Lu sebagai investor atau lu sebagai pengusaha deh. Ketika lu usaha suatu produk, suatu bisnis. Paling mindset lu gimana caranya balik modalnya tuh cepet. Ya, balik modalnya cepet. Ada yang kalau bisa 2 tahun kan. Lu kan sebagai pengusaha kan kepengen, lu aja sebagai pengusaha aja kepengen balik modalnya cepet, apalagi perbankan itu kepengennya cepet. Gak peduli perusahaan lu tuh, gak peduli, yang penting balik modalnya cepet. Itu yang dilakukan mindsetnya perbankan, kepengennya cepet. Makanya lu dikasih tahu nih kalau misalnya 5 tahun lebih cepet. Biasanya marketing justru nyuruh lu kalau bisa ambil yang cepet bu, biar cepet lunas, karena perbankan juga untung. Jadi gini, ketika 5 tahun perbankan itu memang untungnya dikit, tapi ketika lu macet untungnya banyak dia. Coba bayangin, lu udah 2 tahun kredit, ternyata 2 tahun tuh kredit lu macet, totalnya 245 ya, 225. Kalau udah 2 tahun kan berarti kan udah separohnya lunas, iya kan, separohnya lunas guys. Kalau separohnya lunas itu kan 50% itu dimakan udah. Kalau misalnya lo masuk lelang udah dimakan gitu, dimakan sama balai lelang, mafia lelang. Cuman kalau lo cicil kredit 30 tahun, kalau misalnya baru 2 tahun macet, nggak bakalan ada yang ngambil karena masih muda kreditnya, ya, masih muda teman-teman. Ya, memang kelihatannya di sini teman-teman bisa lihat kreditnya itu yang panjang itu 2,5 miliar, cuman bisa mengalahkan bunga bank. Kalau misalnya teman-teman 30 tahun lagi harga yang sekarang 1M itu mungkin udah 5 miliar. Teman-teman lihat deh properti 30 tahun lalu. Ya, harga tanah 30 tahun lalu dulu cuma 3 juta per meter, 2 juta per meter. Sekarang harganya di Surabaya sudah 20 sampai 50 juta per meter. Itu kenaikan 4 kali lipat sampai 5 kali lipat. Ya. Kalau misalnya kenaikan cuma 1 kali 2 kali doang mah masih nutupin gitu loh maksud gua. Jadi teman-teman nggak rugi kecuali teman-teman ambil kredit motor, mobil. Nah, lu ambil yang pendek kalau bisa 2 tahun. Betul, karena mobil itu nurun nilainya, kalau properti kan nilainya naik.
Nah, tapi dicicil pokoknya targetnya lunas 10 tahun. Jadi per 3 tahun dicicil, per 3 tahun dicicil. Nanti nggak sampai 30 tahun, 10 tahun lu udah lunas, brother. Oke? Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Nah, buat teman-teman sebenarnya ada caranya lagi. Gimana caranya beli rumah dapat cashback, gimana caranya over kredit, ya kan? Yang ini nanti gue bahas di step selanjutnya. Ini udah paham ya. Terus selanjutnya, nah ini menurut Raymond gitu ya, mending sewa daripada beli. Nah oke, jadi ini kita debat sehat ya. Jadi maksimal itu biasanya usia itu orang-orang 25 tahun anggap ya. Dia ambil kredit 30 tahun. Nah, maksimal orang tuh rata-rata hidupnya 75 tahun. Berarti kan lu punya 50 tahun lagi sisa waktu lu, ya kan? Nah, kalau misalnya lu ambil sewa, itu kurang lebih seumur hidup atau 5 tahun ke depan, 50 tahun lagi, lu harus siap-siap sewa terus, ngontrak. Dan harga kontrakan setiap tahun itu naik. Dan naiknya tuh bukan dilihat dari 6%, 5%, bukan. Ya suka-suka pemilik rumahnya. Dan lu masa bayangin, lu ketika nanti udah tua, umur lu udah 50 tahun, waktu lu pensiun, lu masih pindah-pindahan rumah. Kalau sekarang lu bisa guys, contoh misalnya, gua masih muda dulu mau pindah kos A, kos B, nggak masalah, bawa badan sendiri. Kalau lu udah punya istri, punya anak, apalagi nanti kalau udah umur 50 tahun, lu udah bawa ibu lu, bapak lu tinggal serumah, atau apapun lah. Itu kalau mau pindahan, itu barangnya tuh bukan barang satu orang, brother. Barangnya tuh 5 orang, bahkan satu keluarga tuh bisa isinya 10 orang, ya kan? Lu punya adik lu punya anak lagi, wah tambah banyak lagi kan? Lu coba deh bayangin sampai di level itu. Jangka panjang, bukan sekarang. Kalau lu sekarang mikirnya wah enak aja pindah-pindah kredit. Coba nanti lu umur 50 tahun. Ibu gua walaupun pegawai swasta ya, penghasilannya itu dia rela ambil kredit 15 tahun di zaman dulu karena maksimal kredit 15 tahun tuh, 15 sampai 20 gua juga lupa. Dan di tahun 2010-an itu udah lunas, teman-teman. Dan kita udah punya rumah dan punya kontrakan ya. Jadi itu tujuannya, nanti gue kasih tahu deh tujuannya ya. Untuk teman-teman ya pensiun nanti. Biasanya angsuran per tahun itu 50 juta dengan aset nilainya 10 miliar ya. Ya kan? Sorry, 1 miliar dengan aset yang nilainya 1 M, itu angsuran per tahunnya 50 juta. Nah, tapi nanti berkembangnya zaman dengan kualitas properti yang sama, otomatis harga sewa juga naik dong, naik pastinya. Karena kan harga sewa terus naik seperti itu. Kita nggak bisa patokan 5%, 6% per tahun, nggak bisa. Kadang bisa 10%, 20%, suka-suka yang punya rumah. Buktinya di Inggris itu dia kenaikan sewa properti itu naiknya tinggi banget. Gitu, tergantung lokasi rumah ya, lokasi negaranya juga. Nah, terus kredit rumah. Kalau misalnya teman-teman kredit, coba bandingin 50 tahun sampai 30 tahun. 30 tahun lu udah lunas, brother. Ya, lu udah lunas, brother. Ya, uang muka sama lah kayak tadi 100 juta, terus angsuran 86 juta per tahun. Kalau misalnya kita hitung 7 kali 12 kurang lebih 86 jutaan lah per tahun. Dan minimal penghasilan 14 sampai 15 juta gitu. Dari sini kita bisa ambil apa? Lu bedanya cuman 30 jutaan per tahun. Kalau misalnya lu mau lebih murah lagi dengan sama ya, sewanya sama 50 juta bandingkan dengan sama ya. Bang, gimana caranya supaya angsurannya tuh tahunan itu 50 juta dan sewa angsurannya tuh 50 juta sama disewa tuh sama, sewa sama kredit sama. Lu harus beli rumah diskon misalnya senilai 80%. Coba deh, kalau misalnya kita hitung harga pasar 1M belinya 500, pasti ketemunya nggak segini, teman-teman. Pasti gua jamin ketemunya nggak segini. Kalau 500 juta itu cuma separuhnya, 20-30 juta. Kalau misalnya lu ambil 80%, 800 juta, berarti ketemunya 50 juta juga. Jadi lu bisa beli harga di bawah pasar. Nah, teman-teman gimana caranya teman-teman bisa join bisa dapetin rumah diskon. Nah, kan gua kan udah kasih tahu tuh. Setiap bulannya gua ngadain workshop biar teman-teman pada pinter gimana caranya bisa dapat rumah diskon 50%. Ambil kredit nggak perlu DP. Ini kan pakai DP, teman-teman. Nah, soalnya kan di sini pakai DP 100 juta atau 200 juta. Bisa kok nggak pakai DP 200 juta. Ya, ada bahkan nggak perlu pakai DP malah dapat duit gitu, malah dapat cashback seperti itu. Ya, jadi ketawanya dari sini anggap aja sama, teman-teman. Cuman 30 tahun udah lunas. Sisanya ya teman-teman nikmati pensiun dan teman-teman bisa disewain atau dikontrakin lagi seperti itu.
Ya, sampai di sini pahamnya. Dan ini kesimpulannya yang mungkin gue bisa kasih tahu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama investasi masa depan. Yang kedua, bisa disewakan di masa pensiun. Karena ibu gua sendiri udah pensiun di umur 55 tahun. Dan sekarang dia sambil kerja serabutan, dia juga dapat pensiunan. Plus dia juga punya beberapa kontrakan. Jadi rumah kita tuh depannya tuh tamannya dijadiin kontrakan. Jadi 4 kontrakan seperti itu. Dan dari situ untuk menambah-nambah penghasilannya dia. Oke. Terus yang ketiga, dia bisa memberikan warisan kepada istrinya, kepada anaknya, suaminya, anak cucunya dia. Jadi gue salah satunya pewaris ketika gue dapet rumah nantinya. Ya kan? Nah, masa teman-teman ketika sudah tua ngontrak seumur hidup nggak bisa dapat warisan. Ya kan? Terus nggak pindah-pindah. Terus ada yang bilang gini, ya lebih baik investasi ke saham aja bang. Ke saham. Yang namanya reksadana saham, ya itu resiko banget kecuali lu buat bisnisin lu mungkin jualan baju terus buat toko atau apa terserah. Kalau misalnya uang 100 juta kan di sini kan uang muka 100 juta, ya udah 900 jutanya lu bisnisin, kan lu bisa apa namanya DP 100 juta, uangnya buat DP untuk biaya balik nama dan lain-lain 100 juta kan. Terus habis itu dari hasil penghasilan lu bisa ambil kredit atau temen-temen entah itu dari saham, dah anggap aja lu pinter main saham atau pinter main kripto, kan bisa uang 100 jutanya ini temen-temen sebagai DP, ya kan, atau temen-temen DP terus tinggalnya 50 juta per tahun bisa ambil dari penghasilan dari kripto atau saham, kan bisa. Kalau lu ambil sewa di sini, makanya gue jelasin lebih baik mana sewa atau beli. Ya jauh beli walaupun kredit, kan sama aja sih. Kalau teman-teman nggak pakai DP kan bisa kan beli rumah sekarang, properti nggak perlu pakai DP lagi, kan bisa. Kalau misalnya lu mau dapat murah lagi, kreditnya itu kredit angsuran tahunannya lebih murah, ya lu beli harga di bawah harga pasar supaya nyusuk kan, ya kan. Walaupun kelihatannya teman-teman bisa lihat ya, walaupun kelihatannya balik lagi nih buat warisan anak cucu, ya kan. Terus di sini juga tujuannya kredit 5 tahun total, ya kan. Di sini kan kalau 5 tahun lu ambil pendek, per 3 tahun cicil pokok, dan ini sama semua teman-teman. Ya, semuanya sama. Ya, bisa dicicil pokoknya, bisa di pelunasan dipercepat, ya. Di sini hitung-hitungannya udah gua jelasin semua. Jadi apakah lu semua sudah paham dari konten gua? Kalau belum paham, makanya lu ikut workshop gua 1 sampai 4 Desember. Jangan sampai ketinggalan gitu. Tujuan gua buat edukasi ini penutupan ya. Ya. Tujuan gua buat edukasi ini tujuannya biar generasi-generasi milenial, generasi Z itu pinter ketika melihat suatu konten. Karena gini, memang berdasarkan teori di lapangan atau hitung-hitungan kalkulator di lapangan, apa yang mereka jabarkan itu betul karena hitungannya di lapangan seperti itu. Cuma secara praktek di lapangan, apalagi lu main properti, ada yang namanya beli properti diskon lo kok 50%, ada yang belinya tuh beli nggak perlu pakai DP, misalnya teman-teman beli murah malah dapat cashback, uang cashbackannya itu buat bisnis, atau teman-teman beli yang namanya over credit kalau misalnya lu DP-nya tuh berat, tinggal melanjutkan kredit yang by checking. Jadi masih banyak bisnis-bisnis yang kalian nggak tahu yang namanya bisnis underground. Ya, balik lagi. Terus buat teman-teman, lebih baik ambil pendek atau panjang gitu. Gue lebih baik ambil panjang. Kenapa? Kalau pendek, kalau pendek kemungkinan cepat macet dan beresiko. Beresiko sekali. Sekali lagi gue bilang beresiko sekali. Kecuali lu ambil mobil gitu. Lu mungkin ambil mobil pendek gak apa-apa karena mobil kan harganya turun. Atau setuju kalau misalnya Raymond bilang lebih baik mobil sewa daripada beli atau kredit. Kan mobil ini kan menurut gue kan PT-PT perusahaan-perusahaan juga sewa mobil gitu daripada beli kan. Coba deh teman-teman lihat PT-PT luar sana sewa kan, ya kan. Jadi gini, kalau misalnya menurut Raymond bilangnya lebih baik kredit daripada cash, gue setuju. Karena uang 200 jutanya atau 100 jutanya itu buat kredit rumah, terus 800 jutanya untuk bisnis, itu gue setuju bro. Kalau lu bilang lebih baik kredit beli rumah, sisanya untuk bisnis, itu setuju. 800 juta, 900 jutanya untuk puterin. Tapi kalau lu
bilang mendingan sewa daripada kredit itu blunder namanya. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua buat Felicia, kalau misalnya lu bilang kredit panjang itu adalah mitos, ya, kredit panjang itu adalah mitos. Kenapa? Pertanyaan gua adalah, kenapa banyak orang kredit yang pendek itu macet? Coba jelasin ke gua kenapa orang yang kredit pendek itu kebanyakan macet secara mayoritas, kebanyakan. Mungkin teman-teman bisa jelaskan. Dan yang terakhir, kalau emang menurut lu sewa itu nggak worth it, beli properti itu nggak worth it, dan menurut lu worth it itu adalah sewa, kenapa kalian semua ambil kredit mobil, mungkin beli mobil, bisa beli mobil, ambil kredit mobil bisa. Atau keluarga kalian di masa lalu ambil kredit rumah bisa. Atau lingkungan kalian semuanya ambil kredit rumah kok, beli rumah secara cash, investasi properti. Kenapa kalian mengarahkan ke dunia saham yang di situ sendiri, di situ resikonya tinggi? Gue berani jamin, ya, gue berani jamin nggak semua orang bisa main saham. Ada kok bisnis-bisnis yang lain, misalnya bisnis baju yang resikonya lebih rendah, atau teman-teman mau bisnis apapun walaupun nggak masuk ke saham, yang namanya bisnis aja punya resiko tinggi gitu. Gue berani, kalau misalnya menurut lu, pertanyaan gue adalah kenapa orang-orang seorang trader, ketika gue bilang, banyak kan yang presentasi gue kan tentang profitnya setahun segini konsisten, kenapa ketika gue investin ke mereka, mereka nggak berani kasih jaminan? Pertanyaannya mendasar adalah kenapa setiap gua mau modalin seorang trader, mereka nggak bakalan berani kalau dimintain jaminan. Atau guru-guru yang ngajarin orang-orang trader atau ngajar-ngajarin semua lah, kripto, saham, forex, dan lain-lain. Kenapa mereka ketika gua modalin mereka nggak mau? Alasannya adalah tidak terima titip dana. Padahal ketika kita dimodalin seseorang, gue malah suka. Atau dibalik, lu modalin gue bisnis, gue berani kasih jaminan lebih daripada modal yang masuk. Sederhana. Kenapa gue berani? Karena gue yakin sama hitungan gue. Kenapa? Kalau emang lu berani bisa membuat uang 900 juta itu bisa jadi 25 miliar, bahkan lebih, ya kan, 2,5 miliar. Dengan perhitungan lu masuk ke saham, kripto, atau apapun, coba terima tantangan gue. Kalau berani, ada nggak ada, gue pasti usahain adain. Yang penting ada jaminannya, bro. Oke, itu aja dari gue. Semoga informasi ini bermanfaat. Cobalah informasi ditelan baik-baik. Jangan sampai teman-teman salah perhitungan. Ini informasi teman-teman bisa nonton diulang-ulang. Semoga bermanfaat. Thank you guys.